Semangat pagi rekan-rekan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang dasar hukum usaha pertambangan. Topik ini akan kita mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dasar hukum tertinggi dan menjadi acuan dasar mengenai peraturan-peraturan yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk hukum pertambangan. Saat ini, hukum yang berlaku dalam mengatur tentang pertambangan adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, di mana undang-undang tersebut memuat semua ketentuan terkait pengelolaan mineral dan batu bara. Untuk melanjutkan undang-undang tersebut dan mengaturnya lebih mendalam atau lebih rinci lagi, maka Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batu bara, supaya dalam proses pelaksanaannya terkendali secara efektif sehingga dapat memberikan hasil yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan warga negara. Simak terus video ini hingga selesai. Bicara mengenai pertambangan, kita pasti tahu batu bara, emas, dan nikel, serta masih banyak lagi jenis komoditas yang lain. Nah, itu semua merupakan kekayaan alam yang melimpah di negara kita, Indonesia. Kekayaan alam tersebut merupakan anugerah dan pemberian yang maha kuasa untuk dapat kita manfaatkan. Dalam Undang-Undang 1945, tepatnya pasal 33 ayat 3, menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal ini bukan hanya sebatas petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian, melainkan mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pemimpin pemerintah. Makna kata dikuasai oleh negara tidak berarti bahwa negara sendiri yang menjadi penguasa atau pengusaha untuk usahawannya. Lebih tepat dikatakan, makna kekuasaan negara tersebut ialah pada pembuatan peraturan guna kelancaran jalan ekonomi sehingga tidak terjadi penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal, atau bahasa lainnya bukan hanya orang berduit saja yang bisa menikmati kekayaan alam ini. Terkait tentang bagaimana bentuk penguasaan negara, poin utamanya adalah dapat menjamin terselenggaranya kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pertambangan mineral dan batu bara yang menyejahterakan masyarakat, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2029 tentang pertambangan mineral dan batu bara, atau yang disebut dengan Undang-Undang Minerba. Penerbitan ini harus bersumber pada norma atau asas sebagaimana diatur dalam pasal 33 Undang-Undang 1945 yang tadi. Lalu, apa saja yang diatur dalam Undang-Undang Minerba ini? Ya, secara ringkas, undang-undang ini mengatur ketentuan-ketentuan pertambangan terkait bagaimana fungsi pengusahaan negara dalam kebijakan dan pengelolaan serta pengawasannya atas mineral dan batu bara, seperti halnya jenis, luas, dan batas wilayah pertambangan, jenis izin perizinannya, dan cara memperoleh perizinannya, serta kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh pemegang izin usaha pertambangan. Untuk memastikan kepatuhan atas ketentuan yang ditetapkan bagi pemegang IUP atau izin usaha pertambangan, pemerintah akan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keberlangsungan tahapan pertambangannya. Undang-Undang Minerba ini diharapkan dapat mewujudkan cita-cita bangsa kita menjadi bangsa yang makmur dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 1945 pasal 3 ayat 3. Pasal 33 ayat 3. Maaf. Oleh sebab itu, Undang-Undang Minerba ini mengalami perubahan dari yang lama karena dipandang bahwa dalam penyelenggaraannya pertambangan mineral dan batu bara kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah yang optimal karena
masih terkendali seperti kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perizinannya yang juga masih saling tumpang tindih, kurangnya perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak dari kegiatan pertambangan ini. Selain itu, data dan informasi pertambangan yang diperoleh juga masih terbatas, serta pengawasan dan sanksi-sanksi yang diberikan kepada pelanggar kebijakan juga belum berjalan dengan optimal. Dalam penyempurnaan undang-undang ini, terdapat 7 materi baru yang ditambahkan. Di antaranya adalah yang pertama itu terkait dengan konsep wilayah hukum pertambangan. Yang kedua, terkait dengan kewenangan pengelolaan mineral dan batubara. Yang ketiga, kewajiban menyusun rencana pengelolaan mineral dan batubara, usaha untuk melakukan penyelidikan dan penelitian dalam rangka penyiapan wilayah izin usaha pertambangan atau WIU. Yang keempat, penguatan peran BUMN dan penugasan kepada lembaga riset negara, BUMN, BUMD atau badan usaha untuk melakukan penyelidikan dan penelitian dalam rangka penyiapan WIU. Kemudian yang kelima, penguatan peran BUMN. Yang keenam, pengaturan kembali perizinan dalam pengusahaan mineral dan batubara, termasuk di dalamnya konsep perizinan baru terkait pengusahaan batuan untuk jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, serta perizinan untuk pertambangan rakyat. Dan yang ketujuh itu penguatan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha pertambangan, termasuk pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang. Yang kedelapan, dalam undang-undang ini juga dilakukan pengaturan kembali terkait bijakan peningkatan nilai tambah mineral dan batubara atau yang disebut dengan hilirisasi, divestasi saham, pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan, penggunaan lahan, data dan informasi tentang pertambangan, kemudian program-program pemberdayaan masyarakat yang berada di sekitar area pertambangan, serta kelanjutan operasi bagi pemegang kontrak karya untuk mineral dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara atau PKP 2B. Dengan adanya Undang-Undang Minerba yang terbaru ini, diharapkan kegiatan pertambangan dapat memberikan kejelasan bagi semua pihak, baik pelaku usaha dan masyarakat, serta lingkungan yang terdampak akibat kegiatan pertambangan ini dan bisa dikelola dengan baik. Nah, setelah Undang-Undang Minerba diberlakukan, kemudian agar aturannya dapat lebih diperdalam dan semakin dirincikan lagi, maka Presiden menetapkan peraturan pemerintah PP nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Tujuan peraturan pemerintah ini ialah supaya kegiatan pertambangan yang dilakukan dapat terkendali secara efektif sehingga hasilnya bisa maksimal dan dapat mencapai tujuan kita bersama, yaitu untuk kesejahteraan warga negara. Mengingat juga bahwa kegiatan pertambangan merupakan usaha bisnis yang berlangsung dalam waktu yang lama dan membutuhkan modal yang besar serta memiliki dampak atas lingkungan hidup. Lalu, apa sajakah yang diatur dalam peraturan pemerintah ini? Dalam peraturan pemerintah terbagi golongan-golongan mineral dan batubara menjadi 6, yaitu mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan, serta yang terakhir batubara. Jenis-jenis golongan mineral dan batubara tersebut diatur rencana pengelolaannya mulai dari kebijakan dan strategi serta target negara dan sebagainya yang digunakan dalam penyelenggaraan pengelolaan mineral dan batubara. Bagi yang ingin melakukan usaha pertambangan dari keenam golongan bahan galian tadi, pemerintah mewajibkan agar mengurus perizinan berusaha untuk mendapatkan nomor izin berusaha atau NIB, sertifikat standar dan izin atas usaha yang terbagi atas 9 izin, diantaranya yang pertama izin usaha pertambangan atau IUP. Ya, ini adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Yang kedua, izin usaha pertambangan khusus atau IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan
di wilayah izin usaha pertambangan khusus. Kemudian yang ketiga, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan kontrak karya bagi tambang mineral atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara atau PKP 2B. Kemudian yang keempat, surat izin penambangan batuan atau SIPB, yaitu izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu. Yang kelima, izin pertambangan rakyat atau IPR, yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi yang terbatas. Yang keenam, izin pengangkutan dan penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut dan menjual komoditas tambang mineral atau batu bara. Yang ketujuh, izin usaha jasa pertambangan atau UJP. Ini adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan atau bagian dari kegiatan usaha pertambangan. Yang kedelapan, izin usaha pertambangan untuk penjualan atau IUP untuk penjualan. Dan yang terakhir adalah izin penugasan. Sebelum pemerintah memberikan izin untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan, terlebih dahulu pemerintah mengamanatkan untuk mengajukan permohonan wilayah izin usaha pertambangan. Untuk mengetahui secara lengkap persyaratan, tata cara memperoleh masing-masing dari 9 perizinan yang telah saya sebutkan tadi, dan tahap-tahap serta hal-hal lain seperti perpanjangan izin, penciutan wilayah, pemasangan tanda batas wilayah, melakukan konservasi, dan tentang keterdapatan komoditas lain di wilayah izin perusahaan pertambangannya, kamu dapat menonton video-video saya yang lain. Di situ akan saya jelaskan secara lengkap. Setelah mendapatkan izin usaha, izin produksi, operasi produksi IUP atau IUPK, pemerintah mewajibkan bagi penanam modal asing untuk melakukan divestasi saham, paling sedikitnya itu minimal 51%, yang dilakukan secara berjenjang setiap tahunnya. Contohnya seperti divestasi saham perusahaan Freeport yang saat ini pemerintah telah memegang 51,2% sahamnya. Tujuannya adalah untuk mewujudkan fungsi penguasaan negara sebagaimana di Undang-Undang Dasar yang telah dibahas di awal. Selanjutnya, apabila terjadi suatu keadaan di luar kehendak yang menyebabkan tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi, hal ini tidak akan mengurangi masa berlaku perizinan perusahaan tersebut. Hasil produksi komoditas ini akan dikendalikan oleh pemerintah, termasuk juga penjualannya, yang diwajibkan untuk mengutamakan kebutuhan dalam negeri atau domestik, kemudian melakukan pengendalian produksi dan pengendalian penjualan, serta wajib untuk melakukan peningkatan nilai tambah. Dalam proses penambangannya, pemerintah mewajibkan untuk membuat jalan pertambangan. Ini dapat dilakukan dengan kerjasama dengan pemegang IUP lainnya, serta apabila tidak ada, dapat menggunakan jalan umum tetapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan supaya memenuhi aspek keselamatan pertambangan. Kemudian selanjutnya, pemerintah mewajibkan pemegang izin menyelesaikan hak atas tanah dalam WIUP atau WIUPK dengan pemegang hak atas tanah. Pemegang IUP atau WIUPK wajib menyusun dan menyampaikan RKAB tahunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangannya kepada Menteri. Dalam RKAB tahunan tersebut juga wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat atau yang dikenal dengan PPM kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan. Kemudian apabila dalam kasus ini ada kasus terjadi mineral atau batu baranya masih terdapat di penimbunan atau stockpile, sementara izinnya telah berakhir atau dicabut bukan karena melanggar, dapat dilakukan penjualan, tetapi harus mendapatkan persetujuan dahulu kepada Menteri yang diajukan paling lambat 6 bulan.
Kemudian jika tidak, maka akan ditetapkan sebagai barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pemerintah juga akan berikan sanksi administratif dan ketentuan-ketentuan peralihan yang mana ini diatur dalam peraturan pemerintah PP nomor 96 tahun 2021. Nah, itu tadi pembahasan dasar hukum pertambangan yang dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 yang menjadi dasar pembuatan Undang-Undang Minerba, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, serta perincian lebih mendalam lagi terkait pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 2021. Dalam perjalanannya, hukum pertambangan di Indonesia menemukan beberapa permasalahan-permasalahan yang terus dilakukan penyempurnaan dalam Undang-Undang Minerba supaya dapat meningkatkan iklim investasi dan hasil yang optimal dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan. Lalu, bagaimanakah kondisi permasalahan sektor pertambangan di Indonesia sebelum dan setelah kehadiran Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020? Pembahasannya dapat kamu tonton di video saya yang lain. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dan video terbaru, serta apabila video ini bermanfaat, kamu dapat membagikannya. Dan jika kamu punya pertanyaan, silahkan berkomentar di bawah ini. Saya Indra Wesley Shanipar. See you in the next video.